Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus, kembangkan ketahanan iman, sosial, ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Halo adik-adik, selamat siang, shalom. Shalom. Apa kabar? Masih semangat dan sukacita mengikuti sekolah minggu atau tidak? Pastinya masih siang, adik-adik selalu sukacita. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Apakah adik-adik masih semangat? Kalau adik-adik masih semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat! Semangat, semangat. Adik-adik di rumah, bagaimana semua dipersilakan berdiri dengan penuh semangat. Kita menyanyi lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dol. Saya Laskar Kristus, siap gerak dol. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagu yang kedua, adik-adik ketemu menyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi
lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti bina-bina Allah harum yang kejagung-kejagungannya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, kehidupan untuk selamanya, hidup rukun bersama. Oke adik-adik, tadi kalau selesai bernyanyi, sekarang kita akan masuk di dalam kegiatan sekolah minggu. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Karena sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan memberikan kami kesehatan yang baik untuk melakukan aktivitas kami untuk menjalankan kegiatan sekolah minggu ini. Bapa yang baik, di saat ini kami selaku anak-anak-Mu akan memulai dengan kegiatan sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati kegiatan sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir pada akhirnya menjadi di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, yang kekal. Dan sebelum kami mengakhiri ini, kami minta Engkau berkati kami agar semua kegiatan sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai Ade Milan. Ya, Ade Milan, si Ririn mau tanya, Ade Milan lebih suka bermain permainan apa? Milan lebih suka main mobil-mobilan sama si Ririn. Oh, kalau begitu Ade Milan juga mesti tahu kalau Ade Milan itu kesayangan dan berharga di mata Tuhan Yesus. Iya, si Ririn. Ayo adik-adik semua berdiri, lalu kita ucapkan sajak aku istimewa dan berharga. Aku istimewa dan berharga. Allah menciptakanku istimewa dan berharga. Awalnya, aku adalah seorang bayi. Kemudian, aku tumbuh besar. Lalu, aku dapat berjalan dan berbicara. Aku pun tumbuh besar. Makin besar dan terus bertumbuh menjadi besar. Allah menciptakanku istimewa dan berharga. Ya adik-adik, Oma mau tanya, selama di rumah adik-adik bikin apa saja? Belajar Om Ade, Bermain dan membaca Alkitab Om Ade. membantu orang tua dan berdoa Om Ade. Sela, doa makan tuh yang bagaimana? Nah, adik-adik di rumah, Bu Sisela mau berdoa sebelum makan. Adik-adik yang di rumah juga boleh mengikutinya. Tuhan Yesus, di saat ini Sela mau makan, kiranya Tuhan Yesus memberkati makanan dan minuman yang Sela makan agar menjadi kuat. Amin.
semuanya paling pintar. Kalau begitu bagaimana ketong semua bisa menyanyi lagu Yesus sayang semua? Bisa adik-adik? Bisa. Nah, adik-adik, sekarang Kato akan mendengarkan cerita. Adik-adik semua duduk yang manis di rumah, duduk yang tenang, lalu sama-sama Kato mendengar cerita. Adik-adik, saat ini Usi mau bercerita tentang seorang bapak, namanya Lot. Dia tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom bersama istri dan kedua anaknya. Orang-orang di kota Sodom sangat jahat. Suatu hari, Tuhan dan dua malaikatnya turun dari sorga ke bumi dengan membawa pesan kepada Abraham, yaitu Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Akhirnya Tuhan berkata, kalau di kota Sodom ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan menghukum kota Sodom. Kemudian sampailah dua malaikat itu di kota Sodom. Mereka menemui Lot yang adalah keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk dua malaikat itu. Di kota Sodom, malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja. Lalu mereka meninggalkan Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api. Lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang, lalu ia menjadi tiang garam karena tidak taat. Nah, adik-adik, dari istri Lot kita belajar untuk harus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kalau kita tidak taat, kita akan menyesal. Contohnya, kalau kita dilarang bermain gunting, tetapi kita tetap bermain dan tidak hati-hati, maka jari kita bisa terpotong dan berdarah. Cerita kali ini tentang seorang tokoh bernama Paulus. Dulu Paulus bernama Saulus. Dia orang yang sangat jahat. Dia tidak suka orang Kristen. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen, baik anak-anak atau orang tua. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti aku?" Lalu Saulus menjawab,
"Siapakah engkau?" "Tuhan." Suara itu berkata lagi, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntun Saulus berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias kemudian memegang mata Saulus dan berdoa agar Saulus bisa melihat kembali. Lalu tiba-tiba Saulus bisa melihat kembali. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan Saulus makan sangat banyak agar kekuatannya pulih kembali. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus baik ya. Walaupun Paulus berbuat salah, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Paulus. Kalau adik-adik berbuat salah, Tuhan Yesus pasti akan memaafkan adik-adik dan tetap mengasihi adik-adik. Tetapi adik-adik harus berjanji untuk tidak berbuat kesalahan lagi. Adik-adik harus berubah menjadi anak-anak yang baik seperti Paulus yang akhirnya berubah menjadi anak baik. Nah, adik-adik, kali ini Usi mau bercerita tentang seorang laki-laki berbadan kecil melawan seorang laki-laki yang berbadan sangat besar, yaitu Daud melawan Goliat. Daud adalah seorang pengembala kambing domba. Ayahnya Daud bernama Isai. Suatu ketika Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya yaitu Eliab, Abinadab dan Syama di lembah Terbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap-siap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yang sangat besar, yaitu raksasa Goliat. Ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal, jika bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan Goliat. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu licin dan pergi mendekati Goliat. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena badan Daud terlalu kecil. Daud berkata kepada pasukan Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan orang Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu." Daud berperang dengan kekuatan dari Tuhan Allah. Nah, adik-adik, berlarilah Daud menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin hanya dengan nama Tuhan. Pasukan Filistin pun berlari ketakutan dan pasukan Israel bersuka cita karena mereka menang. Adik-adik, dari kisah Daud yang sangat hebat ini, kita dapat belajar untuk mencontohi sikap Daud, yaitu taat kepada perintah Allah dan selalu percaya kepada Allah. Dan sebelum melakukan kegiatan apapun, selalu meminta Tuhan Allah untuk membantu.
Halo adik-adik, saat ini Usi mau bercerita tentang seorang nabi yang usianya sangat muda. Namanya adalah Yeremia. Yeremia adalah anak dari Imam Hilkiah. Yeremia adalah anak muda yang sangat setia dan taat kepada Tuhan. Yeremia tidak mau melakukan dosa atau sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena sikap Yeremia itu, Tuhan lalu memanggil Yeremia untuk menjadi nabi agar dapat memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Waktu itu bangsa Israel melakukan banyak kesalahan dan dosa, sehingga Tuhan mau menghukum mereka agar bangsa Israel bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan. Tetapi Yeremia takut dan menolak panggilan Tuhan karena menurut Yeremia dia masih sangat muda dan dia tidak pintar berbicara. Tetapi Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan katakan bahwa aku masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Artinya Yeremia tidak perlu takut karena masih muda. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Yeremia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik, dari Yeremia kita belajar untuk memiliki sikap yang pertama, rendah hati, yang kedua, jangan pernah takut karena adik-adik masih muda. Walaupun adik-adik masih muda, tetapi adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan lewat adik-adik punya sikap dan kata-kata. Contohnya, tidak berkata kotor, dengar-dengaran orang tua dan juga pengasuh, rajin berdoa, dan lain-lain. Adik-adik, saat ini Usi mau bercerita tentang Mordekai menolong orang Yahudi. Mordekai menolong bangsa Yahudi karena pada saat itu bangsa Yahudi mau dibunuh oleh Haman. Haman adalah seorang perdana menteri yang diangkat oleh Raja Ahasweros. Haman mau membunuh orang Yahudi karena Haman sangat membenci Mordekai. Mordekai tidak mau menyembah Haman karena Mordekai adalah orang Yahudi, dan menurut Mordekai yang harus disembah adalah Allah, bukan manusia yang dianggap seperti dewa. Haman sangat membenci Mordekai. Akhirnya Haman berencana untuk membunuh bangsa Yahudi. Karena hal itulah akhirnya Mordekai meminta bantuan dari Ratu Ester. Ratu Ester adalah ponakannya Mordekai. Mordekai meminta bantuan Ratu Ester untuk berbicara kepada Raja Ahasweros untuk mencabut perintah agar bangsa Yahudi tidak dibinasakan atau dibunuh. Nah, adik-adik, apakah Ratu Ester membantu Mordekai? Awalnya, Ratu Ester takut berbicara dengan Raja Ahasweros. Tetapi Mordekai meyakinkan Ratu Ester bahwa mungkin ini maksud dari Tuhan menjadikan Ester sebagai ratu, supaya Ratu Ester bisa membantu menyelamatkan bangsa Yahudi. Akhirnya Ratu Ester mengatakan kepada Mordekai untuk menyuruh seluruh bangsa Yahudi yang ada di kota Susan untuk berkumpul dan berpuasa selama 3 hari.
dan Ratu Ester juga akan berpuasa. Setelah berpuasa, Ratu Ester akan berbicara dengan Raja Ahasweros. Adik-adik, kalau adik-adik membaca seluruh kitab Ester, di situ adik-adik akan mengetahui kalau akhirnya bangsa Yahudi diselamatkan, tidak jadi dibinasakan. Bahkan Mordekai pun akhirnya sangat dihormati. Adik-adik SMTPI, dari kisah ini kita bisa belajar. Kita belajar apa ya? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada kita, maka kita harus menjalankan dengan baik. Contohnya, waktu di sekolah, ketika adik-adik jadi ketua kelas, berarti adik-adik harus jadi ketua kelas yang baik. Atau ketika di rumah, sebagai seorang kakak dan adik, harus bisa saling menjaga. Yang kedua, harus rajin berdoa. Ratu Ester, Mordekai, dan bangsa Yahudi berpuasa, itu artinya mereka berdoa meminta pertolongan dari Tuhan Allah sehingga akhirnya mereka diselamatkan. Nah, adik-adik, tadi Katong sudah boleh mendengar cerita. Sekarang musisi punya beberapa pertanyaan. Adik-adik harus dengar dan jawab ya. Pertanyaan pertama untuk Adik Joy, Adik Kerry, dan Adik Emi. Sebelum dan sesudah makan, apa yang harus kita lakukan? Bermain atau berdoa? Berdoa, Usi. Benar sekali. Berdoa. Pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus saat ini Eme mau makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Adik-adik, doa yang tadi itu doa sebelum makan atau sesudah makan? Sebelum makan, Lucy. Ya, benar sekali. Doa sebelum makan. Pertanyaan yang berikut untuk anak Indria 2, untuk Ade Lala, Ade Indi, dan Ade Rizka. Apakah istri Lot adalah orang yang setia kepada perintah Allah? Ya atau tidak? Tidak, Usi. Benar sekali, istri Lot tidak setia kepada perintah Allah. Pertanyaan yang kedua, di manakah tempat tinggal Lot? Sodom ataukah Bethlehem? Sodom, Usi. Benar sekali. Lot tinggal di Sodom. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik Indria 3. Gisel, Siva, Nathan, Mika, dan Aurel. Pertanyaannya, di manakah Saulus mendengar suara Tuhan yang memanggil namanya Saulus, Saulus? Nazaret ataukah Damsyik? Damsyik, Usi. Ya, benar. Kota Damsyik. Yang berikut untuk anak Indria 3, Ade Gavin dan Ade Aisyah. Apakah yang terjadi dengan Saulus di kota Damsyik? Telinganya menjadi tuli atau matanya menjadi buta? Matanya menjadi buta, Usi. Benar sekali, yang terjadi dengan Saulus di kota Damsyik adalah matanya menjadi buta. Pertanyaan untuk anak kecil 1, untuk Lili dan Ola. Apa pekerjaan yang biasa dilakukan Daud? Pengembala kambing domba atau pemungut cukai? Pengembala kambing domba, Usi. Benar sekali, pekerjaan Daud ialah pengembala kambing domba.
Pertanyaan yang kedua untuk Ridik dan Bles. Berapa tinggi badan Goliat? 6 hasta sejengkal atau 10 hasta sejengkal? 6 hasta sejengkal Usi. Benar sekali. Tinggi badan Goliat 6 hasta sejengkal. Pertanyaan yang berikut untuk anak kecil 2, Milan dan Elkan. Bagaimana sikap Yeremia terhadap panggilan Allah? Melawan dan pergi atau setia dan taat? Setia dan taat. Benar sekali, sikap Yeremia terhadap panggilan Allah adalah setia dan taat. Pertanyaan yang kedua untuk adik Shirel, Vano, dan Chelsea. Siapakah nama ayah Yeremia? Imam Hilkia ataukah Imam Elia? Imam Hilkia Usi. Benar sekali. Imam Hilkia adalah ayah Yeremia. Pertanyaan yang berikut untuk anak kecil 3, Putri, Dina, dan Vio. Siapa nama paman Ratu Esther? Mordekai atau Paulus? Mordekai. Benar sekali, paman Ratu Esther adalah Mordekai. Pertanyaan yang kedua untuk Fai, Gwyn, dan Sesa. Berapa hari Ratu Esther meminta agar Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi berpuasa? 40 hari ataukah 3 hari? 3 hari. Ya, benar sekali, 3 hari. Nah, adik-adik semua sangat pintar. Sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Usi-Usi berikan. Adik-adik sangat pintar. Nah, adik-adik, sebelum katong mengakhiri katong punya ibadah sekolah minggu di siang ini, Usi Ririn akan minta Oma Adi untuk membawakan katong di dalam doa dan berkat. Tapi sebelum itu, adik-adik mesti duduk tenang-tenang. Duduk tenang-tenang dan lipat tangan, dan mari katong menyanyi lagu Tanganku Ada Dua dalam sikap berdoa. sekalian, sebelum kita mengakhiri akan kegiatan sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah boleh menjaga dan melindungi kami dari awal, pertengahan, dan kesudahan daripada kegiatan sekolah minggu di saat ini. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah boleh melindungi kami sampai pada akhir sekolah minggu ini, Tuhan Yesus. Untuk itu, sebelum kami mengakhiri akan sekolah minggu ini,
Dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan kasih setia yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kiranya mau tinggal menyertai adik-adik semua, menyertai kami selaku para pengasuh dan orang tua dimanapun kami berada, semua orang yang membenci dan mengasihi kami dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, atau punya ibadah sekolah minggu sudah selesai. Namun sebelum itu, ada pesan yang Usi Ririn, Usi Sela, Usi Sien, bahkan Oma Ade mau sampaikan para adik-adik semua. Yaitu, ajak adik-adik punya mama, papa, kakak, adik, dan semua keluarga untuk rajin cuci tangan, jaga jarak, lalu jangan keluar kemana-mana. Kalau keluar pun itu penting sekali, tapi kalau jangan keluar, tado di rumah sah. Lalu jangan lupa pakai masker supaya katong bisa memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Selamat siang dan shalom.